Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Sebelumnya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia, salah satu hewan terbesar dan paling mengesankan di hutan belantara, yaitu rusa moose. Rusa moose adalah mamalia terbesar dalam keluarga rusa. Dengan tubuhnya yang kuat dan tanduk raksasa yang megah, moose menjadi simbol kekuatan alam liar. Moose dewasa bisa mencapai tinggi lebih dari 2 meter dari bahu dan berat bisa mencapai hingga 700 kg. Rusa ini adalah rusa terbesar di dunia. Makanan utama mereka adalah dedaunan, ranting, dan tumbuhan air. Moose memiliki kemampuan luar biasa untuk menjangkau makanan di pohon tinggi berkat leher panjangnya dan bibir atas yang fleksibel. Mereka juga dikenal sebagai perenang yang handal dan bisa menyelam hingga beberapa meter untuk mencari tanaman air di dasar sungai atau danau. Selain ukurannya yang besar, ada satu ciri khas lain dari rusa moose yang menarik perhatian, yaitu tanduknya. Tanduk moose jantan bisa tumbuh hingga selebar 1,8 meter. Tanduk ini digunakan untuk bertarung dan menarik perhatian betina selama musim kawin. Namun, setiap tahun tanduk ini akan rontok dan tumbuh kembali lebih besar. Saat musim kawin tiba, para moose jantan akan bertarung satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pertarungan ini biasanya berlangsung singkat, namun bisa sangat sengit. Sementara itu, moose betina dikenal sebagai ibu yang sangat protektif. Selama masa kehamilan sekitar 8 bulan, mereka biasanya melahirkan 1 atau 2 anak yang disebut calf. Anak-anak ini akan tinggal bersama ibunya 1 tahun sebelum memulai hidup mandiri. Salah satu keunikan dari rusa ini adalah bulunya yang tebal. Moose memiliki bulu yang tebal dan berwarna coklat gelap hingga hitam, yang membantu mereka bertahan hidup di iklim yang dingin. Bulu mereka juga tahan air, yang berguna saat mereka berenang atau hidup di lingkungan yang basah. Rusa moose memiliki lipatan kulit di bawah tenggorokannya yang dikenal sebagai demlap atau bell. Fungsinya masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi sering dikaitkan dengan pengaturan suhu tubuh atau sebagai tanda penarik perhatian dalam musim kawin. Rusa ini juga memiliki telinga yang besar dan mata yang kecil. Telinga mereka besar dan bisa bergerak secara independen, membantu mereka mendeteksi suara di hutan. Mata mereka relatif kecil dibandingkan dengan tubuh mereka yang besar, tetapi tetap membantu mereka melihat dengan baik di dalam kegelapan. Dengan semua ciri fisik tersebut, rusa moose merupakan hewan yang sangat tangguh dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan alam liar, terutama di wilayah utara yang bersalju. Rusa ini memiliki habitat yang tersebar di belahan bumi utara, terutama di daerah yang beriklim dingin, seperti di Kanada, Alaska, dan beberapa bagian Eropa. Namun, meskipun populasi mereka cukup besar, mereka menghadapi beberapa ancaman seperti hilangnya habitat akibat perubahan iklim dan perburuan liar. Rusa moose paling umum ditemukan di hutan boreal, yaitu hutan yang didominasi oleh pohon-pohon konifer seperti cemara, pinus, dan spruce. Hutan-hutan ini berada di wilayah beriklim dingin dan musim dingin yang panjang, seperti di Alaska, Kanada, dan Skandinavia. Selain itu, moose sangat menyukai daerah yang dekat dengan sumber air, seperti rawa, danau, dan sungai. Mereka sering terlihat berenang dan menyelam di perairan dangkal untuk mencari tanaman air, yang merupakan salah satu makanan favorit mereka. Rusa ini dapat ditemukan di daratan rendah hingga dataran tinggi, termasuk lembah-lembah pegunungan yang memiliki vegetasi subur. Mereka cenderung memilih habitat dengan akses mudah ke makanan yang melimpah dan tempat perlindungan. Di beberapa wilayah, moose juga bisa ditemukan di daerah tundra, terutama di daerah peralihan antara hutan boreal dan tundra arktik. Mereka bisa bertahan hidup di daerah ini dengan mengonsumsi tumbuhan yang keras dan ranting pohon.
Rusa mouse cenderung memilih habitat yang memiliki vegetasi lebat dan tebal, yang menyediakan makanan melimpah seperti daun, ranting, dan tumbuhan air. Di musim dingin yang panjang, mereka sering makan kulit pohon dan ranting karena sumber makanan lainnya menjadi langka. Musim kawin. Musim kawin rusa mouse biasanya terjadi pada musim gugur, khususnya antara bulan September hingga Oktober. Pada masa ini, perilaku rusa mouse mengalami perubahan drastis, terutama pada mouse jantan. Saat musim kawin tiba, mouse jantan akan menjadi lebih agresif dan teritorial. Mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian betina dengan memamerkan tanduk besarnya, dan terkadang mereka akan memulai pertarungan yang sangat sengit dengan mouse jantan lainnya. Mereka akan beradu dengan tanduk mereka yang keras, di mana mereka saling dorong untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan pemenang dari pertarungan itu akan mendapatkan betina yang siap untuk kawin. Selama musim kawin, mouse jantan dan betina akan mengeluarkan suara panggilan khas. Mouse betina seringkali mengeluarkan panggilan bernada rendah untuk memberi sinyal bahwa mereka siap kawin. Sementara itu, mouse jantan bisa mengeluarkan suara geraman untuk menunjukkan dominasi mereka di wilayah tersebut. Rusa mouse jantan juga menandai wilayah mereka dengan urin yang mengandung feromon. Untuk menarik perhatian betina, mereka seringkali menggali tanah dengan kaki dan menjatuhkan urin sebagai tanda bagi mouse betina. Persaingan antar jantan saat musim kawin sangat intens. Pertarungan ini biasanya dilakukan dengan mengunci tanduk mereka dan saling dorong untuk menunjukkan kekuatan fisik. Namun, meskipun tampak ganas, pertarungan ini jarang menyebabkan cedera serius, karena jantan cenderung menghindari pertarungan yang terlalu berbahaya. Setelah musim kawin berakhir, mouse jantan akan kehilangan tanduk mereka selama musim dingin. Tanduk ini akan tumbuh kembali menjelang musim kawin berikutnya, biasanya lebih besar dan lebih kuat dari tahun sebelumnya. Meskipun dengan tubuh yang besar dan tanduk yang lebar, rusa ini masih memiliki predator, terutama anak-anak rusa mouse yang masih kecil dan rentan terhadap predator. Salah satu predator utama rusa ini adalah serigala. Serigala adalah predator utama bagi rusa mouse dan menggunakan strategi untuk mengepung mouse, terutama bagi yang masih muda, tua, atau yang terluka. Mouse dewasa yang sehat dapat melawan serigala dengan tanduk dan tendangannya yang kuat. Tetapi biasanya serigala akan mengejar mouse hingga kelelahan sebelum menyerang. Anak mouse yang lebih lemah menjadi target utama bagi para serigala. Selain serigala yang mengancam, juga ada beruang, puma, harimau Siberia, dan juga manusia. Manusia adalah salah satu predator utama rusa mouse. Melalui perburuan, mouse diburu untuk daging, tanduk, dan bulu mereka. Meskipun perburuan diatur oleh hukum di beberapa wilayah, aktivitas ini tetap mempengaruhi populasi mouse secara signifikan. Meskipun secara umum populasi mereka stabil, ada beberapa tantangan yang mengancam populasi mouse di beberapa wilayah. Perubahan iklim, perburuan, hilangnya habitat, dan penyakit menjadi ancaman tersendiri bagi rusa mouse. Meskipun secara keseluruhan, mouse masih memiliki populasi yang cukup besar di wilayah-wilayah dingin. Tetapi, ancaman terhadap habitat dan kesehatan mereka terus memerlukan perhatian untuk memastikan populasi mereka tetap stabil di masa mendatang. Itulah kisah tentang rusa mouse, hewan megah yang hidup di belahan bumi utara. Semoga kalian belajar sesuatu yang baru dan semakin kagum dengan keajaiban alam ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia satwa. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin melihat hewan lainnya di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.